Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di bulan suci Ramadan ini, di bulan penuh berkah, kita kembali ke program-program terbaru yang ada di YouTube SMP Islam Manbaul Ulum. Di bulan suci ini kita memiliki program yaitu kejujuran diri, yang dimana kejujuran diri ini akan membahas tentang fenomena atau apapun yang akan kita ungkapkan pada hari ini. Nah, saya di sini tidak sendiri, saya sedang bersama Bapak Ustadz Najib. Nah, ini setidaknya kita ingin memperkenalkan terlebih dahulu. Monggo Pak Najib diperkenalkan diri dulu. Ya, saya Najib Muntari, sarjana agama. Kesehariannya saya mengajar dan mendidik di SMP Islam Manbaul Ulum Kebomas Gresik. Adapun rumah saya di perumahan Citra Graha Kembangan Kebomas Gresik. Nah, ya. Otomatis para sahabat MI official sudah tahu di mana itu desa Kembangan, Pak Ajib ya. Ya. Nah, kali ini saya bersama Pak Ajib akan membahas sebuah permasalahan yang sudah dikirim oleh sahabat MU official. Nah, kali ini banyak curahan hati Pak Ajib, banyak curahan, banyak pertanyaan yang akan hari ini akan saya ajukan ke jenengan. Nah, kita bacakan dulu Pak Ajib. Ada kiriman yang pertama Pak Ajib. Ini ada kejujuran diri dari Kabul. Saya nggak tahu Pak Ajib ini Kabul siapa. Ini pernah menyatakan pernah melakukan hal-hal seperti ini Pak Ajib. Menarik sajadah teman saat sholat dan membuang kopiah teman ke jamaah perempuan. Nah, ini mungkin kalau dilihat dari sekilas mungkin perbuatan ini ya dilarang, tidak boleh Pak Ajib ya sebenarnya. Nah, kalau pertanyaan seperti ini nanti kita skip dulu Pak Ajib. Kita lanjut dari pernyataan yang kedua dari Lopez Plus. Curahan hatinya yaitu sholat tarawih tapi nggak sholat isya. Nah, ini pernyataan mungkin yang umum terjadi Pak. Iya, sering terjadi. Sholat tarawih tapi nggak sholat isya. Mungkin sholat tarawih dulu kemudian sholat isya. Nah, gimana pendapat jenengan Pak Najib? Oke, kita jawab dua-duanya atau salah satu? Boleh, dua-duanya. Dua-duanya. Oke, curhatan dan pertanyaan yang dialami oleh dua penanya tadi. Yang pertama adalah menarik sajadah teman dan melempar. Ini kita lihat sering terjadi ketika ya di usia SD. SMP juga masih ada, kadang SMA juga ada. Nah, ini yang kita sampaikan adalah gerakan yang dilakukan ketika sholat yang tidak termasuk gerakan sholat, sehingga sholatnya ini bisa batal karena gerakan di lain gerakan sholat melebihi 3 kali secara berturut-turut itu akan membatalkan puasa. Nah, tadi sajadah narik satu, dilempar, belum lagi ngambil kopiah tadi sudah berapa kali. Nah, itu tidak baik dilakukan dan akan membatalkan sholat. Sholat apapun itu baik. Nggak boleh juga gitu ya? Nggak boleh sama. Meskipun sholat sunnah. Iya, semuanya akan membatalkan. Iya. Oke. Yang kedua tadi terkait sholat tarawih tapi tidak sholat isya. Gimana Pak? Sholat isya itu adalah hukumnya fardhu ain dan salah satu dari 5 sholat yang wajib dilakukan. Sedangkan kedudukannya sholat tarawih adalah sholat sunnah. Tentunya tidak diperbolehkan kita melakukan sholat tarawih tetapi tidak sholat isya. Wong begitu melakukan sholat tarawih belum sholat isya saja tidak dibolehkan, karena sholat tarawih itu adalah dilakukan setelah sholat isya dengan jumlah yang sudah ditentukan. Berarti nggak boleh Pak ya sholat tarawih dulu kemudian baru sholat isya? Nah, pengertiannya saja sholat sholat sunnah yang dilakukan setelah sholat isya di bulan Ramadan, khusus di bulan Ramadan. Alhamdulillah, kita dapat ilmu baru hari ini. Nah, Pak Ajib, kita lanjut lagi ke curahan hati sahabat MU official. Dari Iqbal bertanya, tidur saat tarawih. Nah, ini ada 2 artian Pak. Ada pada saat
jamaah sholat tarawih dia tidur di rumah, Iya. atau ikut sholat tarawih tapi tidur di Tapi masjid. tidur. Iya. Kita nggak tahu ini dia yang mana Pak Iya, Haji. Kita lanjut oke. dulu Iya. dari istri Chen_RCJ. Iya. Pernah skip beberapa rokaat buat gibah. Jadi sholat tarawih ada beberapa rokaat Pak. Ternyata di rokaat yang keberapa gitu dia skip, nggak ikut. Nggak ikut Nah, sholat. gimana pendapat jenengan Pak Haji? Oke, ada dua hal. Yang pertama tadi tidur saat taraweh. Bisa kalau tidur di rumah ya memang nggak apa-apa sih. Mau tidur di rumah, tetapi dan tadi kita lihat kedudukan dari asli hukumnya adalah memang sholat taraweh ini tidak wajib. Tidak wajib. Sholat ini sholat termasuk sholat sunnah. Tetapi kalau kita lihat dari kemanfaat dan fadilahnya, eman 1 tahun hanya 1 bulan di bulan Ramadan tidak sholat. Ada yang kedua, kita memahaminya ketika sholat taraweh kemudian ketiduran. Wah, itu. Dan ini tidak hanya terjadi pada anak-anak, orang tua pun sering terjadi. Itu artinya khusyuk atau gimana Pak? Nah ini bisa ngantuk, bisa khusyuk, terlalu khusyuk ini. Nah ini yang terjadi, yang jelas ini memang capek Pak. Oh, Memang gitu. capek, bukan karena kesengajaan. Kalau hal yang tidak disengaja itu tidak menjadikan masalah. Masalah. Diperbolehkan, dalam arti tidak sengaja tidur, ini ketiduran. Berarti imamnya sudah berdiri tapi belum salam karena ketiduran. Oh, iya. Itu kan tidak masalah. Dan hal ini tidak disengaja, memang karena kecapean. Memang sholat tarawih ini kan jumlahnya banyak. Banyak, Pak. Iya. Tidak biasanya kita lakukan. Gitu. Terus yang tadi Pak Itu. Haji, yang pertanyaan kedua tadi Pak Haji, Ya ada sholat taraweh kemudian di skip tidak skip. ikut. Iya. Bisa itu gimana Pak Haji? Maksudnya tadi tidak jangkep rokaat. Misalkan seperti Nah itu. ini kembali kepada pengertian, dan dari sholat tarawih itu ada jumlah yang sudah ditentukan. Oh. Ada jumlahnya, ada yang 8 rokaat, ada yang 20 rokaat. Di daerah kita memang ada 2 itu saja. Oh, gitu. Ada 8, ada 20. Ketika sholat tarawih tidak dilaksanakan sesuai dengan jumlah yang sudah ditentukan itu, maka tidak masuk pada sholat tarawih. Begitu. Nah, yang perlu digarisbawahi ternyata kalau kita mencoba untuk men-skip beberapa beberapa rakaat sholat Iya. tarawih, berarti dia termasuk Tidak termasuk hitungan salat tarawih. Bagaimana caranya, solusinya? Harus disempurnakan, ditambahi. setelah Setelah sholat tarawih di musola atau di Selesai. masjid, kita sambung lagi dengan sholat yang lainnya sesuai dengan jumlah yang diikutinya. Ya, Begitu. siap. Nah, itu yang perlu digarisbawahi ya. Jadi pengalaman-pengalaman sahabat MU official mungkin yang pernah melakukan hal seperti itu jangan pernah diulangi kembali. Iya, yang tadi ada sedikit masalah yang disampaikan Pak. Apa? Ya dibuat gibah. ini sebenarnya yang menarik bagi kita. Ya, itu gimana, Pak? Kalau tadi kalau capek begitu mungkin rada Wajar ya, wajar. wajar ya. Oh, capek memang masih belajar, mungkin belum kuat. Ya kita ke anak SMP baru awal balik lah mungkin. Tapi kalau digunakan untuk gibah, untuk Gitu dan bercanda, sebagainya, ini sengaja kayaknya untuk dikurangi jumlah rokaatnya, membuat aturan sendiri. berarti nggak boleh Pak Haji? Ya, tidak boleh. Oh, nggak boleh. Oke. Nah, lanjut Pak Haji, ini Iya. ada kiriman dari Oke. Oke ini menyatakan pernah pas mau berangkat sholat tarawih tapi buang angin. Ini kentut ini ya. Ya, bahasa kasarnya kentut, Kasar Pak. kentut angin. Tapi di satu sisi males wudhu lagi, jadi tetap sholat walau tahu udah batal. Hehehe. Ada ketahuannya Pak. Hehehe. Gimana Pak pendapatnya? Iya, malas atau tidak, kalau sudah keluar angin alias batal itu wajib untuk wudhu Wudhu kembali. Kalau misalkan Karena dilanjutkan, syaratnya sholat adalah harus suci dari hadas dan najis, dan wudhu ini adalah termasuk hadas kecil. Kentut ini kan hadas kecil. Oke. Harus toharoh, harus berwudu terlebih dahulu. Males harus diperangi. Oke. Apalagi kalau habis buka Pak, habis berapa mangkok kolak, wah terus Kentut-kentut tahu itu. campur dan sebagainya, kan pasti perut kita harus kita tata. Gitu. Oh, gitu. Tetap harus berwudu terlebih dahulu melakukan sholat. Jadi nggak boleh ngempet. Iya. Nah, baca katanya gitu. Nah, lanjut Pak Haji. Ini Ya. ada kiriman dari Ronaldo Wati. Ronaldo Wati tidak sholat tarawih malah di warung kopi. Waka. Iya, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya? Enggak Oh, iya, apa-apa. kan sunnah ya? Ya kan tadi kan sunnah. Sunnah Sudah saya jawab dulu berarti. Nah, tapi kalau gini Pak, pamitan sama orang tuanya Pak. Iya. Bu, aku tak sholat tarawih, tapi Iya. dia ke masjid
atau ke musola tapi malah ke warung malah kopi. ke warung kopi. Gimana? Dia berdosanya hanya kepada orang tuanya, Pak. Iya. Ya kalau sama Allah kan tidak dosa karena dia sunnah. Menganggapnya sunnah, tapi orang tuanya sudah berbohong. Nah, kalau berbohong jangan bilang orang tua. Iya, jangan bilang orang tua kalau berbohong. Oke, kejawab sudah. Dari kiriman dari Raja, Pak. Raja ini menanyakan pernah push up gaya epep waktu sujud. Saya nggak tahu, Pak. Ini jurus. Saya nggak tahu push up gaya FF waktu sujud. Saya membayangkan gimana itu. Iya. Mungkin yang dimaksud dari yang bersangkutan ini adalah gaya sujud yang mungkin sudah kecapean, Pak. Iya, sehingga kayak kalau apa? Delosor tangannya. Delosor semuanya itu. Itu kayak epep. Itu sebenarnya sih dalam aturan rukun sujudnya itu tidak sempurna. Tidak sempurna memenuhi syarat karena yang harus berada di lantai itu bukan seluruh badan. Tetapi kita urut dari atas batuk kita, kemudian hidung kita, kedua telapak tangan kita, kemudian kedua lutut kita dan ke-10 jari-jari dari kaki kita. Bukan delosor. Mungkin itu kayak epep itu kayak. Iya, seperti itu yang dimaksud. Tapi daripada nggak sholat mungkin karena kecapean, ini mungkin lebih baik daripada nggak sholat sama sekali. Dia menahan karena kepingin menyempurnakan sholatnya. Mungkin sholat tarawih memang lama, akhirnya lama gitu ya. Kayaknya lah capeknya. Iya begitu. Oke. Lanjut wajib. Ini ada juga dari aku. Nah, aku ini bukan dari aku ya, Pak ya. Dari aku menanyakan, emang apa sih Pak keutamaan sholat tarawih? Nah, ini Pak gimana jawabannya? Iya, oke. Kalau melihat kita keutamaan tarawih itu banyak sekali. Dan fadilah keutamaan sholat tarawih itu luar biasa. Salah satunya adalah tidak ada sholat yang dilakukan sholat tarawih ini di bulan yang mulia kecuali hanya bulan bulan saja di bulan Ramadan, dan luar biasa fadilahnya. Di antaranya ini kita kutip dari kitab Durratun Nasihin, Bapak dan seluruh pemirsa, bahwa ketika kita sholat tarawih pada malam pertama itu semua dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah lewat. Itu satu malam saja ketika sholat tarawih dengan niatan ikhlas dan ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di malam kedua dijelaskan bahwa bukan hanya dosa kita, tapi dosa kedua orang tua kita dan keluarga kita juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam kedua, malam ketiganya Pak, dari ketiga ya, bagi yang sholat tarawih sampai malam ketiga, di malam itu dosa-dosa kita yang akan datang itu pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sampai dijelaskan di kitab Durratun Nasihin, silakan para pemirsa dibuka, kalau nggak ada ya nggak apa-apa, nanti cari-cari di yang lainnya. Minimal 3 hari itu kita sampaikan begitu besarnya fadilah dan pahala yang kita dapatkan dalam pelaksanaan sholat tarawih itu. Nah, sehingga tambah hari tambah banyak yang diberikan keutamaan oleh Allah, fadilah oleh Allah dalam pelaksanaan sholat tarawih. Di awal sudah dijelaskan secara menyeluruh bahwa siapa yang melakukan qiyamul lail, man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang qiyamul lail, salah satunya adalah sholat tarawih di bulan Ramadan karena keimanan dan mengharap ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, diampuni dosa-dosa yang sudah terlalui. Gitu. Tadi kan hari pertama, hari kedua, ketiga. Pantesan Pak, saya itu menyimpulkan bahwa hari pertama, kedua, ketiga Pak, musola, masjid itu rame Pak. Iya rame. Tapi sampai pertengahan bulan sepi. Iya. Tambah maju. Maju softnya. Berarti mencari keutamaan dari dia. Karena saking banyak yang diberikan, tambah hari tambah banyak fadilah, pahala yang diberikan tambah abad Pak. Tambah berat. Sehingga tantangannya itu lebih berat untuk bisa berangkat untuk melaksanakan sholat tarawih di bulan ini. Nah, itu adalah fadilah sholat tarawih di bulan Ramadan ya Pak ya.
Oke, lanjut lagi Pak. Ini ada kiriman dari Lisa Blackpink. Iya, namanya bagus-bagus ya. Lisa namanya bagus-bagus Pak. Bagus iya. Lisa Blackpink. Pak, niat sholat tarawih itu gimana sih? Terus apa setiap memulai sholat kita harus selalu niat? Nah itu gimana Pak? Iya, oke, sholat tarawih niat. Iya. Hakikatnya niat itu tidak harus diucapkan, Pak. Tidak harus usolli sunnatat tarawihi rakaataini mustaqbilal qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Tidak harus diucapkan, tetapi hati kita sudah mengatakan ketika Allahu Akbar, pasti di dalam hati kerentak niat itu sholat tarawih. Itu sudah cukup dan sudah dihitung masuk niat. Tapi niat ini wajib. Setiap kita melakukan sholat wajib ada niat. Tetapi Bapak dan pemirsa sekalian, kita tidak sulit dan agama Islam itu tidak susah. Kalau kita paham ilmu, insya Allah kita mau berdiri saja, sudah berdiri niat itu sudah dihitung niat. Nah sehingga mudah. Apa ini sholat ya? Untuk yang lainnya puasa dan sebagainya, kita malam hari jam 12 beli nasi bebek untuk persiapan sahur, itu pun sudah masuk niat besok akan berpuasa, begitu. Berarti agama tidak pernah tidak menyulitkan kita. Oh gitu. Oke. Lanjut Pak Acip. Ini dari Cikepo. Jika kita melakukan puasa tetapi tidak melakukan sholat tarawih, apakah tidak apa-apa? Mungkin sama ya jawabannya dengan tadi ya. Iya, karena hukum sholat tarawih. Hukum sholat tarawih itu sunnah. Puasa di bulan Ramadan adalah wajib. Jangan sampai sholat tarawih full tapi tidak puasa. Oke, lanjut. Wajib ada pertanyaan juga dari Human. Human ini bertanya, boleh nggak surat terakhir yang dibaca imam, makmum baru berdiri? Lah ini sering saya tuh melihat Pak, ada mungkin anak-anak ya di belakang itu pada saat imam sudah mau membacakan surat atau mau ruku baru mereka berdiri Pak. Iya. Nah itu gimana Pak? Iya sebenarnya sih boleh, dengan catatan Fatihah yang kita baca itu tuntas. Karena setiap rakaat kita yang kita lakukan itu harus ada bacaan atau membaca suratul Fatihah. Gitu. Makanya kalau di terakhir baca ayat, ya kalau kita secara akal ya tidak nutut. Boleh asalkan dengan syarat nutut. Berarti kalau tidak nutut ya tidak boleh. Makanya kita akali. Ini mungkin ada berkaitan dengan nanti kalau ada yang tanya dikaitkan dengan Pak, bagaimana kalau imamnya baca suratnya cepat? Nah itu yang harus kita pahami. Ketika imam baca suratul Fatihah, itu kita harus ikut membacanya juga dalam hati. Dalam arti membaca itu tidak di dalam hati Pak, tetapi para pemirsa, minimal itu membaca itu telinga kita sendiri terdengar dan tidak boleh mengganggu orang lain. Beda dengan imam. Imam itu seluruh makmum harus bisa mendengarkan suaranya imam. Berarti imam wajib membaca suratul Fatihah, makmumnya juga wajib membaca suratul Fatihah. Di sholat tarawih yang sering kita jumpai adalah cepat. Nah, membacanya cepat sehingga kita tidak nuntut kalau imamnya baca qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu tidak nyampe. Maka ketika imam baca bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin sampai waladhdallin, kita mengikutinya sehingga ketika imam membaca surat setelah Fatihah kita tinggal mendengarkan saja. Jadi kita sudah melakukan satu rukun, yaitu membaca suratul Fatihah. Oke. Lanjut Pak ya. Ini juga ada dari Momogi. Momogi bertanya, aku sering ikut tarawih di masjid yang imamnya bacanya cepat. Tadi sudah. Kalau imam bacanya lambat, aku skip. Boleh nggak sih kayak gitu? Jadi dia mencari Pak, imam iki suwe, bisa kita pindah ke musola yang lain atau langgar yang lain lebih cepat. Itu gimana Pak? Iya boleh. Kita mencari imam yang lebih cepat boleh, karena kekhusyuan kita itu tidak sama. Para pemirsa, Bapak, bahwa kekhusyuan kita itu tergantung pada diri kita.
Kita kalau sholat terlalu lama, imamnya suwe baca mungkin 2 halaman Quran. Otak kita malah kemana-mana, khusyuk. Nah itu sama mungkin yang kita lakukan. Saya Pak, terutama saya mikir. Saya sepikir sama. Maka kita lebih baik milih imam yang lebih cepat, yang pas dengan kita. Dengan cara tadi yang sudah saya sampaikan di awal tadi, Fatihah kita harus terbaca alias makmum dan imam sama-sama wajib membaca Fatihahnya sesuai dengan cukupnya yang kita lakukan. Kalau di sini sekarang 7:30 ada yang selesai Pak, sholat isya selesai ada, tapi kita cukup membaca Fatihah, nggak apa-apa. Daripada sholat lama nggak khusyuk, lebih baik sholat pas-pasan agak cepet tapi khusyuk. Begitu ya. Iya. Ya berarti intinya anak-anak nggak apa-apa. Nggak apa-apa kita milih imam yang baca cepat banget asalkan satu bisa Fatihah kita terselesaikan. Oke, lanjut Pak Cip. Ini dari bacanya apa ini? Uut. Nggak tahu ini Uut. Aku pernah salah baca niat sholat. Harusnya sholat witir 2 rakaat, tapi aku baca yang niat 1 rakaat. Sholatnya sah apa enggak Pak? Iya. Ibadah kita tergantung pada niat kita. Kalau niat kita 2 rakaat ya harusnya 2 rakaat. Berarti kalau 1 rakaat dia hanya 2 rakaat, jelas salah. Berarti segera memperbaiki. Memperbaikinya gimana Mas? Iya, diganti mengqadha. Mengqadha lagi. Kalau masih dalam proses seumpamanya sampai walaupun amin, kita yang ngaduk. Aku tadi sholatnya kok niatnya 1 rakaat, 2 rakaat tapi tinggal 1 rakaat. Kita ulang lagi. Karena ini adalah sholat sunnah masih boleh. Begitu. Yang penting setelah nanti mengikutinya kita Fatihahnya yang paling penting adalah rukun, salah satunya adalah membaca suratul Fatihah. Oke. Lanjut Pak Cip, ini ada pertanyaan lagi nih. Ini pertanyaannya yang mungkin di kalangan anak-anak begitu. Yang mungkin terjadi di masyarakat Pak Cip. Jadi ada pertanyaan lagi, pernah nahan kentut waktu tarawih sampai nggak fokus. Kalau dikeluarin juga malu sama saf belakang. Boleh nggak ya nahan begituan waktu tarawih Pak? Atau mungkin sholat umumnya lah. Gimana Pak? Ini masalahnya tidak hanya pada sholat tarawih. Yang pada intinya adalah masalahnya menahan kentut. Menahan kentut ini hukumnya adalah makruh secara fikih, ilmu fikih itu ketika ditinggalkan mendapat pahala, kalau dilakukan tidak apa-apa. Tetapi ketika menurut ulama sufi, ulama yang lebih berhati-hati, makruh itu dibenci oleh Allah. Makanya lebih baik kentut daripada dikentutkan gitu Pak. Dikentutkan. Sok belakang Pak, Mas saya sok belakangnya itu Pak yang panik Pak mungkin Pak. Tapi ini kan satu kewajiban kita, memang tidak boleh menahan itu. Apalagi jadi imam. Nah ini yang paling bahaya. Imam itu menanggung dan seluruh makmum adalah tanggungan kita. Lebih baik ya kita kentut. Maka ketika kita kentut, apalagi jadi imam, itu harus dikeluarkan. Dan setelah itu kita harus memberi isyarat dengan mundur, dengan kita pegang ke hidung kita. Itu menunjukkan bahwa kita kentut batal. Nah, di belakang imam itu ada makmum, makanya makmum di belakang imam itu harus benar-benar orang yang siap jadi imam. Jangan sembarangan nunggu ini imamnya nggak bisa ngimami. Nah, suatu saat apabila terjadi seperti ini, makmum yang ada di belakang imam harus menggantikan imam dengan maju ke depan. Gerakannya tidak boleh secara berturutan lebih dari 3 kali. Satu, dua berhenti dulu, 1, 2 menggantikan imam. Berarti langsung digantikan gitu dua langkah gitu ya. Tidak boleh lebih dari 3 secara berurutan karena akan membatalkan sholat. Gitu. Nah, masalahnya kan kentut di bagian belakang. Nah, takutnya mungkin yang misalkan saya mau kentut Pak, saya tahan Pak. Pikiran saya kalau saya kentutkan yang belakang pasti akan tertawa mungkin tertawa atau bisa heboh Pak.
Itu gimana Pak? Atau ya udahlah terpaksa saya keluarkan atau gimana? Iya sudah, karena kita mengambil tetap kita membatalkan itu lebih baik membatalkan daripada kita nanti menahan dan wah wis jelas tidak ada khusyuknya, sudah itu dilarang dalam arti makruh dan sudah nggak akan khusyuk sholat kita ketika menahan kentut. Oke, terima kasih jawabannya, keren banget jawabannya ini. Nah, ada pertanyaan lagi Pak Ajib dari Tagar Bintang Star underscore. Ini bertanya, apakah kalau kita diganggu teman terus kita nggak sengaja ketawa, itu yang dosa kitanya apa temannya? Nah pada saat sholat Pak Ajib, iya, diganggu temannya Pak Ajib. Ya itu pertanyaannya, yang dosa siapa sih Pak? Gimana Pak Ajib pendapat sampean? Iya, yang jelas yang dosa. Ini pertanyaannya bukan karena apa-apa, tapi pertanyaan kepada dosa. Yang dosa adalah yang mengganggu. Oh, yang mengganggu. Iya, mengganggu jelas. Sudah, mau kita sholat enak-enak kok diganggu. Kadang-kadang sampai dipelorot sarungnya. Itu. Diangkat sarungnya itu juga. Iya, berarti yang tertawa yang kita yang korbannya Pak. Ya korbannya, yang jadi korban itu pun nanti akan mengubah posisi kondisi sholat kita. Contoh kalau ada sholat kita sudah sarung kita melorot kan, berarti kita harus membatalkan juga sholat kita. Padahal kita sebenarnya adalah korban dari orang yang mengganggu kita. Gitu, tapi yang jelas yang dosa adalah yang mengganggu kita. Pernah nggak Pak gini? Boleh nggak? Saya itu dulu sih pernah pada saat sekolah pernah diterangkan oleh guru saya saat sholat, kemudian ada yang mau ganggu, tapi kita niat untuk membela diri Pak. Maaf, misalkan kita gini tapi tetap sholat khusyuk gini, itu hukumnya gimana Pak? Boleh atau gimana Pak? Iya, sebenarnya sholat yang untuk mengamankan diri itu diperbolehkan Pak. Yang membahayakan kita, yang membahayakan kita. Tetapi apa yang disampaikan tadi adalah kita kembali kepada gerakan sholat kita kembali, tidak boleh lebih dari tiga kali tadi gerakan yang berturut-turut. Berarti kalau lebih karena akan membahayakan Pak. Kalau lebih ngulang Pak? Lebih ya kita sudah batal. Sholat kita harus wudhu lagi. Iya, bukan wudhunya sholatnya. Tapi sholatnya wudhu bukan ya? wudhunya, tapi sholatnya yang batal. Gitu. Kemudian bila terjadi ada hal ular dan sebagainya yang membahayakan kita. Salah satunya kan contoh tadi kan ada gerakan yang memukul kita. Iya, misalkan secara refleks kita akan menahan. Dan itu dibolehkan karena membahayakan kita. Begitu. Tapi bukan kesengajaan. Jadi kan bukan sengaja. Demi menyelamatkan diri kita. Yang perlu digarisbawahi tidak boleh lebih dari tiga gerakan secara berturut-turut. Oke, Pak Ajib. Mungkin ini ada pertanyaan terakhir Pak Ajib juga dari aku Imoet. Aku imut atau aku Imoet. Pada saat duduk di antara dua sujud atau tahiyat akhir, mukena bagian rok tidak sengaja terkena angin, lalu terlihat bagian kaki sedikit. Ini mungkin putri Pak ya, putri ya. Apakah sholat akan batal atau bagaimana Pak? Iya, ketika sholat, dan ini yang digarisbawahi pertanyaan adalah membuka tanpa disengaja. Tetapi kita sebagai pelakunya atau yang bersangkutan, ketika kita tahu bahwa kaki kita terbuka karena angin, karena kipas angin dan sebagainya, segera melakukan gerakan untuk mengembalikan, menutupnya kembali dengan melihat tadi tidak boleh lebih dari tiga kali gerakan yang berturut-turut. Oh, berarti ada nggak saran Pak, saran biar kok tidak seperti kejadian ini tadi? Mungkin dari rukuknya atau dari roknya atau gimana? Iya, untuk saran bagi seluruh orang perempuan atau ibu-ibu dan anak-anak perempuan untuk bisa menggunakan atau muknah. Ya, muknah yang lebih panjang dan lebih rapat Pak untuk tali dan sebagainya, karena sekarang kan banyak yang putus Pak. Oh, mukena yang ada bawahnya sendiri, atasnya sendiri. Itu harus yang atasnya panjang sehingga badan kita tidak terlihat, kemudian yang bawahnya juga lebih panjang dan talinya kuat. Sehingga benar-benar aurat kita dalam sholat itu terjaga dan tertutup. Memang tadi ya kalau melihat kejadiannya adalah tidak sengaja karena ada angin yang lebat atau mungkin dari kipas angin pas muternya terkena rukunnya itu.
Oh gitu, siap-siap Aji. Wah, informasi dan ilmu baru yang perlu sahabat MU Official dapatkan di tema kali ini. Nah, sebenarnya masih banyak Pak Haji pertanyaan itu yang kita cantum kemarin itu sekitar ada 80-an pertanyaan. Luar biasa. Tapi memang ada beberapa pertanyaan yang sama, maka akan kita pilih, kita sortir lagi, kita pilih lagi Pak Haji pertanyaan itu. Makanya ini kita keterbatasan waktu kita juga untuk menyampaikan semua itu. Jadi mungkin untuk tema kali ini untuk sholat tarawih kita sampai sini dulu Pak Haji. Terima kasih atas waktu yang jenengan berikan di hari ini. Nah, sekian dari kami. Jangan lupa untuk isi angket muhasabah diri di topik berikutnya. Mau tahu topiknya apa? Nanti bisa kalian lihat di angket tersebut. Sampai bertemu di program berikutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, share juga link video untuk berbagi ilmu di bulan Ramadan ini. Saya atas nama Pak Hari dan Pak Ustadz Najib Muntadi Sarjana Agama, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, tingkah laku maupun apapun, disengaja maupun tidak. Kami adalah manusia biasa, banyak kesalahan dan kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih dan saya akhiri wabillahi taufiq wa hidayah wa ridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dong. Ya, oke, terima kasih. Mohon maaf. Sama-sama Mbak Haji.